Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk latihan soal asesmen part 4 ya. Jadi kita langsung saja untuk soal-soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ya ini tentang gerak pada tumbuhan. Kita bahas bersama-sama pasangan yang benar antara jenis gerak dengan contoh gerak tumbuhan. Oke. Ada tabelnya. Jadi di sini ada jenis gerak tumbuhan yaitu ada hidrotropisme, termonasti, trigmotropisme, dan niktinasti. Apa itu hidro atau ya tropisme sama nasti? Ada perbedaan ya. Kalau tropisme itu gerak bagian dari tubuh tumbuhan yang menuju ke arah datangnya rangsangan. Kalau gerak nasti itu gerak bagian tumbuhan tapi tidak menuju ke arah datangnya rangsangan. Nah, gerak tropi itu sama gerak nasti memiliki beberapa macam contoh tergantung intinya jenis rangsangannya. Nah, untuk kali ini kita harus mencocokkan ya. Hidrotropisme, hidro berarti rangsangannya berupa air, sedangkan pada contoh itu adalah gerak ujung batang menuju cahaya. Salah ya, nomor 1. Oke, berarti jawabannya tinggal C dan D ya. C dan D berarti 2 dan 3 atau 2 dan 4. Coba kita amati sama-sama. Nomor 2, termonasti. Termo itu berarti suhu. Gerak nasti, gerak yang tidak menuju ke arah rangsangan. Mekarnya bunga tulip pada saat suhu hangat. Oke, betul ya. Nomor 3, trigmotropisme. Trigmo itu sentuhan. Gerak tropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang menuju ke rangsangan, ke arah rangsangan. Nah, kalau menutupnya daun petai Cina bila disentuh, nah itu kan tidak menuju ke tangan ya, misalkan yang tangan kita yang menyentuh. Nah, daunnya kan tidak menuju ke tangan, jadi bukan ya. Bentul trigmo itu menyentuh, tapi di sini contoh gerak tumbuhannya bukan trigmotropisme ya. Mungkin itu adalah trigmonasti. Untuk yang keempat, niktinasti. Menutupnya daun petai Cina pada malam hari. Malam hari, rangsangannya berupa malam hari dan daun petai Cina menutup sendiri. Oke, berarti niktinasti. Betul ya, berarti jawabannya adalah 2 dan 4D. Kita lanjutkan soal berikutnya yaitu tentang fungsi bagian sistem pernafasan. Nah, berikut ini adalah gambar alveolus. Nah, kita tahu kan bahwa alveolus itu adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya perhatikan tabel di bawah ini. Pasangan yang tepat antara jenis gerak tropisme dengan bentuk rangsangannya. Kalau sekarang adalah jenis gerak tropisme, nah dengan masing-masing rangsangan. Oke, kita bahas sama-sama. Trigmotropisme, trigmo itu berarti sentuhan. Fototropisme berarti cahaya. Geo itu adalah gravitasi. Kemo itu zat kimia. Hidro itu adalah air. Oke, coba kita teliti sama-sama untuk nomor 1, untuk jawaban A. A dipasangkan dengan 2. 1 dipasang I maksudnya maaf. Untuk yang Romawi 1 dipasangkan dengan nomor 2. Trigmotropisme itu jenis rangsangannya cahaya. Salah ya. Trigmo adalah sentuhan. Berarti Romawi 1 dipasangkan dengan 4. Berarti jawabannya kalau tidak C atau D. Nah, kita perhatikan
Romawi 1 4, Romawi 2 2, Romawi 3 1, Romawi 4. Nah, ini baru kita berhenti di sini ya. Romawi 4 5 atau Romawi 4 dengan 3. Coba Romawi 4, kemotropisme. Kemotropisme berarti gerak tropi dengan rangsangan zat kimia. Berarti untuk yang Romawi 4 pasangannya adalah jenis rangsangan zat kimia. Berarti jawaban yang betul adalah C. Soal berikutnya yaitu tentang ginjal. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagian-bagian ginjal ya. Kita perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar berikut itu ada bagian ginjal yang terdiri atas ada korteks, ada medula, ada pelvis ginjal atau pelvis renalis, dan kemudian ada juga ureter. Itu juga ada arteri ginjal sama vena ginjal. Nah, coba kita samakan dengan gambar pada soal. Kira-kira ureter itu nomor berapa? Ureter itu adalah nomor 3. Oke, berarti bisa jawabannya A atau B. Korteks pada gambar sebelah kanan, kalau kita lihat pada gambar sebelah kiri adalah nomor 1 ya. Korteks nomor 1. Oke. Korteks itu atau disebut juga sebagai kulitnya ginjal ya. Berarti 3 1. Nah, dari pilihan A B C D yang ada setelah 3 dengan 1 adalah yang B. Jadi jawabannya betul adalah B. Lanjut. Gangguan ginjal yang mengakibatkan volume urin menjadi 20 sampai 30 kali lipat disebut apa? Nah, ini jawabannya ya. Jadi gangguan ginjal yang mengakibatkan volume urin menjadi 20 sampai 30 kali lebih besar disebut sebagai gangguan diabetes insipidus. Diabetes insipidus ini disebabkan karena gangguan pada hormon ya. Kita lanjut. Berikutnya nanti anak-anak akan menjumpai soal yang berkaitan dengan sifat asam basa, terutama dengan nilai pH atau tingkat keasaman ya. Jadi pH itu adalah tingkat keasaman. Nah, untuk sifat asam itu nilainya adalah kurang dari 7. Untuk netral nilainya 7. Untuk sifat basa nilainya lebih besar daripada 7 sampai 14. Semakin kecil nilai pH maka sifat asam semakin kuat. Nah, di sini sudah jelas 1 sampai 3 asamnya asam kuat. 4 sampai 5 asamnya asam lemah. 6 asamnya sangat lemah. Untuk nilai basa di atas 7, 8 itu adalah basa sangat lemah. 9 sampai 10 basa lemah. 11 sampai 14 ya itu basa kuat. Oke, untuk soal tentang tingkat keasaman atau nilai pH diperhatikan baik-baik. Kita lanjut. Soal berikutnya yaitu tentang ozon. Nah, lapisan ozon. Apa itu yang dimaksud dengan lapisan ozon? Lapisan ozon adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan keberadaan molekul-molekul ozon di stratosfer. Jadi ozon itu adalah molekul ya, molekul ozon di stratosfer. Kalau kita tahu ozon itu memiliki rumus kimia yaitu O3. Nah, di ozon tidak lain adalah O3. Nah, kita tahu molekul itu ada 2 macam, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, berarti ozon ini adalah termasuk molekul unsur, yaitu molekul yang terdiri atas unsur-unsur yang sejenis ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu tentang sistem peredaran darah, di mana sistem peredaran darah terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil.
Di mana kita tahu bahwa sistem peredaran darah besar adalah darah keluar dari jantung sebelah kiri kemudian menuju ke seluruh tubuh. Oke, itu ya. Nah, pada gambar berikut sistem peredaran darah besar diberi warna biru, untuk yang sistem peredaran darah kecil diberi warna gelap atau hitam ini ya. Nah, sistem peredaran darah besar itu banyak mengandung oksigen, sedangkan yang peredaran darah kecil banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, kita harus betul-betul teliti untuk mengetahui urutan-urutan peredaran darah besar dan kecil. Untuk peredaran darah besar itu ada dua jalur yang bisa kita pilih ya. Pertama, mulai dari jantung sebelah kiri keluar dari jantung ya menuju ke seluruh tubuh. Mulai dari nomor 4 kemudian nomor 12 yaitu menuju ke aorta. Kemudian dari nomor 12 bisa ke nomor 6 yaitu arteri. Kemudian ke nomor 7 itu tubuh ya. Dari tubuh kemudian menuju ke nomor 5 yaitu vena. Vena itu adalah pembuluh darah balik yang menuju ke jantung sebelah kiri. Jantung sebelah kiri yaitu masuk ke jantung bagian serambi kanan, kemudian masuk ke bilik kanan. Oke, selesai. Di situ peredaran darah besar. Oke, ataupun juga bisa melewati setelah bilik kiri keluar melalui pembuluh darah aorta, kemudian menuju ke angka 9 yaitu bisa menuju ke kepala atau tangan. Setelah itu dari nomor 9 kembali ke jantung sebelah kanan yaitu menuju ke serambi kanan, seperti itu. Nah, untuk peredaran darah kecil yaitu menuju ke paru-paru. Tepatnya yaitu setelah 3 atau bilik kanan menuju ke nomor 10 yaitu arteri pulmonalis atau arteri pembuluh darah yang menuju ke paru-paru. Pulmo itu adalah paru-paru. Setelah di paru-paru, nah di sana terjadi proses pertukaran CO2 dan O2 yang tadi soal sebelumnya yaitu pada bagian alveolus. Nah, setelah nomor 8 baru kemudian dilanjutkan ke nomor 11 yaitu vena pulmonalis gitu ya. Pembuluh darah balik yang berasal dari paru-paru menuju ke jantung sebelah kiri. Oke. Untuk soal berikut harus teliti ya. Nah, kemudian kalian juga akan menjumpai soal tentang sistem reproduksi. Untuk kali ini saya bahas sistem reproduksi pada wanita. Ada beberapa bagian pada sistem reproduksi wanita, yaitu ada ovari atau ovarium, ada uterus, ada serviks dan vagina, atau yang terakhir adalah fallopian tube atau saluran tuba fallopi. Oke, yang kita bahas yang pertama adalah ovarium. Ovarium itu tidak lain adalah tempat di mana proses terbentuknya sel telur ya, proses dihasilkannya sel telur. Selain dihasilkan sel telur yang akan dilepaskan saat ovulasi, nah pada saat itu juga diproduksilah hormon estrogen dan progesteron di ovarium. Berikutnya yaitu saluran tuba fallopi ya. Saluran tuba fallopi yang paling kita kenal fungsinya adalah sebagai tempat proses pembuahan ya. Tempat bertemunya sel telur dan sperma untuk bisa terjadi proses pembuahan. Yang berikutnya adalah serviks. Serviks ini bagian utama dari rahim. Jadi tempat saluran yang memungkinkan sperma masuk dan darah menstruasi keluar. Oke, yang terakhir adalah rahim. Rahim di sini bahasa lainnya adalah uterus, yaitu merupakan suatu organ yang berongga berbentuk seperti buah pir yang merupakan rumah bagi janin. Jadi setelah dibuahi nanti maka rahim akan menjadi tempat janin ditanamkan, atau sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma akan tertanam di dalam rahim. Oke,
Oke, perhatikan baik-baik soal tentang sistem reproduksi. Berikutnya, kalian juga akan mendapatkan soal tentang besaran dan satuan, baik besaran pokok maupun besaran turunan. Di sini kalian akan disuruh untuk memasangkan antara besaran dan satuan yang tepat. Jadi untuk soal tentang ini harus diperhatikan baik-baik. Kalau bisa dihafalkan ya. Jadi di sini misalkan besaran pokok panjang itu satuannya adalah meter, massa kilogram, waktu detik, kuat arus itu ampere, suhu atau temperatur itu Kelvin, kemudian intensitas cahaya kalau di sini ditulis kuat cahaya ya, satuannya candela, dan jumlah zat atau jumlah molekul itu mol. Kemudian ada besaran turunan, ada gaya Newton, ada energi Joule, daya watt, tekanan Pascal, dan seterusnya. Bisa dibaca pada video berikut ini ya. Kita sudahi dulu untuk part yang keempat ini. Terima kasih. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bisa dikasih komentar jika ada yang salah, akan saya perbaiki pada lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.